tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Assalamualaikum. Komisi Pemilihan Umum atau KPU baru saja mengumumkan hasil perolehan suara di pemilu 2024 dan dalam pengumuman tersebut untuk Pilpres nih pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 58,6% atau mendapatkan sekitar 96 juta suara. Keduanya unggul di 36 provinsi. Kemudian disusul di posisi kedua pasangan Amin Anies Mohaimin dengan 24,9% atau setara dengan sekitar 40,9 juta suara. Lebih lanjut, Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga dengan 16,5% dengan perolehan suara sekitar 27 juta suara. Meskipun Prabowo Gibran dalam pengumuman yang dilakukan oleh KPU unggul di antara yang lain, ini belum menjadi ketetapan loh. Sebab apa? Sebab KPU masih mempersilahkan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu untuk membawa penolakan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dan pendaftaran pengajuan gugatan ke MK hanya diberikan waktu sekitar 3 hari setelah pengumuman hasil Pilpres oleh KPU, yaitu untuk menggugat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan malam setelah pengumuman KPU, tepatnya jam 1 malam di tanggal 21 Maret, tim hukum Amin ini langsung melakukan pendaftaran gugatan secara online yang kemudian dilanjutkan untuk memenuhi kelengkapannya dan lain sebagainya di pagi harinya, di mana tim hukum nasional Amin ini dilepas langsung oleh Anies Mohaimin di Diponegoro 10 di markas pemenangan untuk menuju Mahkamah Konstitusi. Sementara itu dalam konferensi pers, Ganjar Mahfud yang di tanggal yang sama yaitu Kamis 21 Maret di rumah pemenangan relawan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat juga, Ganjar bersiap melakukan gugatan ke MK dan dijadwalkan tim hukum Ganjar Mahfud ini pada tanggal 24 Maret ini mendatangi MK. Dan melansir dari berbagai sumber, tentu 01 dan 03 sudah menyiapkan amunisi guna menghadapi sengketa Pilpres di MK, mulai dari saksi, pembuktian kecurangan, hingga tujuan gugatan mereka. Saksi mulai dari kepala desa, aparat penegak hukum, anggota KPPS, masyarakat sipil, hingga Kapolda ini rencananya siap dihadirkan loh. Pembuktian kecurangan mulai dari putusan MK ini nomor 90 tahun 2023 silam yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo, pembagian bansos yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih, hingga politik uang, dan tak ketinggalan mobilisasi aparat dan survei yang jadi alat penggiringan opini publik siap digunakan untuk menjadi senjata di gugatan MK nanti.
Lalu, apa sih goals atau tujuan dari kubu 01 dan 03 ini melakukan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk adanya pemilu ulang dengan didiskualifikasinya 02 yaitu Prabowo Gibran. Dan apakah jalur konstitusi ini akan membuka tabir pemilu 2024 yang sesungguhnya? Sebagai rakyat biasa kita hanya bisa menunggu. Nah, gimana nih menurut Positive People? Boleh tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Action Nation. Wassalamualaikum.